على رسول محمد وعلى رسول الله لا إله إلا الله وشيخ وصحبه والخلية لكليتهم ونفعنا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمنا وحدهم وخصوصيتهم وكرامتهم للقبول وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة نفس عدم وسعه علم الله وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق يا علم الغيب والشهادة وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والنصيب والحث على المسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وجل مرضات القرب يصلي سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بها بعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال كيفيات الاستنجاء ثلاثة. Menyambung pengajian kita tentang masalah istinja sampai kepada kaifiyat atau tata cara istinja. Itu ada 3 macam. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang masalah kaifiyat istinja, kembali tentu tidak ada salahnya untuk kita sama-sama memperbaharui niat kita, niat i'tikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid muddah iqamati lillahi ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum-hukum istinja. Ada di antara hukum itu wajib apabila yang keluar najis itu basah, maka hukum istinjanya wajib. Ada kalanya sunnah apabila yang keluar daripada kemaluan itu najis yang kering seperti kotoran yang kering atau ulat. Kemudian kemarin diantaranya ada hukum istinja itu mubah atau harus, yaitu istinja daripada keringat. Kemudian makruh, yaitu istinja daripada keluar angin. Kemudian haram disertai dengan sihah atau sah istinja, sekalipun hukumnya haram itu istinja dengan air yang hasil daripada curian, dan haram disertai dengan tiada ada kesehatan akan tiada sehat tiada sah, yaitu istinja dengan sesuatu yang muhtaram atau yang mulia seperti dengan air zam-zam apabila niat istihza atau menghinakan. Kemudian lagi haram istinja disertai dengan tidak sah, itu istinja dengan sesuatu yang mulia seperti istinja dengan menggunakan buah atau makanan. Kemudian kaifiyatul istinja, tata cara istinja itu 3 macam. Disini al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Yang pertama menggabung antara air dengan batu.
wahiyal afdal, dan ia yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling afdal itu istinja menggabung antara air dengan batu. Fal hajaru, maka bermula batu itu yuzilu 'ainan najasah, menghilangkan benda daripada najis tersebut. Wal ma'u, dan bermula air itu yuzilu atharaha, menghilangkan bekas-bekasnya. Nah, jadi istinja yang paling afdal itu menggabung antara menggunakan air dengan batu. Seandainya kita ingin menggabung antara dua ini, maka yang lebih baiknya itu pertama dengan menggunakan batu. Setelah menggunakan batu, tentu dengan syarat-syaratnya telah, insyaallah kena setelahnya ada syarat-syarat istinja dengan batu itu. Dalam hendak menggabung mengambil keafdalan tadi, maka menggunakan batu dulu, limbah tuntung pakai batu, hanya pakai banyu. Nah, itu yang paling afdal. Jar abah guru balik waktu pengajian di sekumpul jersidin kalamun kita sudah tahu ada di antara tata cara istinja yang lebih afdal. Tentu jersidin kadada salahnya sekali barang seumur hidup. Kita tahu ilmunya, kemudian tahu tata caranya, tentu jersidin kadada salahnya sekali barang seumur hidup menggunakan ilmu yang kita tahu tadi. Di antaranya bintaman istinja menggabung antara batu dengan banyu. Kemudian yang kedua, al-iqtisaru 'ala al-ma'i, yaitu meringkas istinja itu dengan air. Wa hiya adna min allati qablaha, dan ia istinja dengan air ini jadi lebih rendah derajatnya daripada yang sebelumnya. Artinya daripada yang di atas tadi, menggabung antara banyu dengan batu. Kemudian yang ketiga, al-iqtisaru 'ala al-hajari, meringkas istinja itu dengan menggunakan batu. Fayajuzu, maka boleh, walau ma'a wujudil ma'i, sekalipun disertai adanya banyu atau air, bisyurutin kama sayati, dengan syarat-syarat seperti yang akan datang. Nah, jadi istinja pakai batu ini pun boleh sekalipun masih ada banyu, cuman tentu ada syarat-syaratnya. Bahkan dalam riwayat di zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menggunakan istinja dengan batu. Kemudian batu yang digunakan Nabi untuk istinja itu diambil oleh sahabat. Sudah dapat beberapa bulan, subhanallah, ada kabar sampai kepada baginda Nabi, ada di antara sahabat Nabi yang bisa bertetangga. Jadi penambahan. Jadi lamunnya ada nang garing apa aja, tidak ada makan batu itu diminum makan, subhanallah baik. Jadi sampai kabar kepada baginda Nabi tadi, pas menurut riwayat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbarung sakit mata.
Jadi Nabi, aku mendengar kabar ada di antara kakawanan kita nih. Makna hadisnya kurang lebihnya itu adalah dalam bahasa Banjarnya. Ada di antara kakawanan kita jadi Nabi yang bisa bertambahan menggunakan batu. Coba pangki ya jadi Nabi. Aku nih lagi sakit mata. Dikiawe. Jadi mbahnya Nabi minta tolong jadi Nabi anuakan pang mata pun lagi sakitnya. Jadi jerinya diambilkannya batu tadi, ya Allah, dengan berkat batu yang pernah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sembuhkanlah mata beliau. Diusapakan batu tadi, subhanallah, hampir sakit mata baginda Nabi. Jadi dalam riwayat tersebut tadi dinyatakan apa? Di antaranya litabarruk, mengambil keberkahan pun tentu kada dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Mengambil barokah litabarruk. Bahkan itu di antara Nabi sendiri menggunakan Nabi ini batu-batu apa gerak? Jar sahabat nang ampun batu tadi ini batu bakas pian istinja, ulun ambil, ulun basuh, ulun simpan. Jadi diulang biasan perantara tadi minta lawan Allah, ya Allah, dengan berkat batu yang pernah bersentuhan dengan kulitnya baginda Nabi, mudah-mudahan penyakit orang nama ada ini disembuhkan. Wa subhanallah, banyak di antara sahabat-sahabatnya yang baik garingnya berkat batu itu tadi. Dan sampai-sampai baginda Nabi sendiri pun minta supaya disembuhkan dengan, padahal kan baginda Nabi kurang apa. Bahkan di antara sahabat Nabi yang waktu dalam peperangan itu pernah anak panah yang menancap ke bola matanya, dibawa kepada baginda Nabi, bahannya di teberojol biji mata, dibawa kepada baginda Nabi gini, bahadap kepada Rasulullah, itu diludahi oleh baginda Nabi, ditempelkan Nabi pula, terbulik ke asal matanya. Bahkan dalam riwayat itu apa? Mata yang bekas diludahi dan ditempelkan oleh baginda Nabi itu lebih tajam daripada mata yang normal, yang asli, yang belum kena, yang kena anak panah tersebut. Walhasil apa? Itu di antaranya Nabi pernah istinja dengan batu, kemudian batu tadi diambil oleh sahabat untuk tabarruk. Ya, 3 macam perkara cara istinja. Yang pertama dengan menggabung antara air dengan batu, kemudian menggunakan air, dan ini secara umum yang biasa kita gunakan. Kemudian iktisar, meringkas, yaitu dengan menggunakan batu sekalipun ada air di sekitaran kita, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu ada setelahnya. Darbitul hajaril ladzi yasihhul istinja'u bihi. Ketentuan batu yang sah digunakan istinja dengannya, dengan batu tadi, lahu arba'atu quyudin. Ada empat syarat yang harus dimiliki. Yang pertama, ayyakuna zahiran. Jadi batu yang digunakan tadi suci, la najisan au mutanajjisan. Batunya kada najis, kada takana najis, ya kan? Najis kada batunya tadi, atau alat yang digunakan pengganti batu. Apa semalam di antaranya yang mungkin banyak digunakan di pesawat atau di luar negeri itu dengan menggunakan tisu. Ayyakuna jamidan. Kemudian lagi yang kedua di antara dobitnya atau syaratnya itu bahwa batu atau alat pengganti batu tadi itu jamid, padat. Jadi kada kawal namanya lembek, fala yujzi umati'un. Maka tidak sah apabila bandanya itu lembek atau basah.
Nah jadi model kayak ibu-ibu biasanya membasuhi bayi menggunakan tisu basah, itu berarti kadang mensuciakan. Ya sekalipun kada ada masalah. Kenapa? Karena kada mungkin dua bayi sembahyang. Ya kan? Cuman yang kita khawatirkan kalau ibu-ibu menggunakan tisu basah menyentuh kotoran yang dihukumi najis, otomatis jatuhnya ibarat ada aliran listrik itu setrum. Jadi najis nang ada karena basah benda nang digunakan tadi otomatis menyambung takat tangan si ibu nang menjapai itu tadi otomatis tangan si ibu tadi mutanajis. Kenapa? Karena kena benda nang najis. Tangan sedang basah menjapai pulang ke yang lain, ya kan? Ke ujung baju daster kah misalnya melap asal sebasah tadi, berarti baju daster sedih hukumnya mutanajis. Lamunnya hukum baju mutanajis dipakai sembahyang, dibawa sembahyang, berarti sembahyangnya kada sah, ya kan? Terkecuali tadi misalnya bapak membasuhi anak dengan menggunakan tisu basah tadi, misalnya anaknya dibawa sembahyang, berarti sama lawan membawa benda nang mutanajis. Masih kenapa? Karena kalau misalnya kan karena kada denang menjagai anak misalnya, lalu mbah sudah tuntung dibasuhi tapi pakai tisu basah tadi, kan ini ada gendongan yang kayak kanguru itu, kalau bawa sembahyang gendera anaknya supaya mau ranainya. Nah lamunnya istinja si anak tadi kada bujur, otomatis kada dianggap suci, ya kan anak tadi, lalu dibawa sembahyang sama lawan membawa benda yang mutanajis, maka sembahyangnya pun kada sah, salah. Nah makanya kenakan kita lamunnya hendak dibawa ke masjid, misalnya lamunnya beluman bersunat, lamunnya kawa jangan dulu, ya kan? Kenapa? Karena ketika ini beluman bersunat itu otomatis istinjanya belum sempurna. Apabila istinjanya belum sempurna, apalagi kurang paham, misalnya rahatan duduk sembahyang kita diasuhinya kayak apa ya? Kita datang tahiyat misalnya diasuhi oleh anak tadi nang beluman bersunat, nang istinjanya belum sempurna tadi, otomatis seolah-olah lamun kita kaitakan namanya yang tadi berarti sama lawan sembahyang membawa benda yang mutanajis juga. Jadi apa tadi? Alat yang digunakan itu padat, kada kawa nang lembek, nah. Kemudian yang ketiga, dobit batu atau alat pengganti batu itu untuk istinja tadi ayyakuna qali'an, bahwa adanya benda tersebut tadi bisa mengangkat atau teksturnya itu kasar. Tekstur bendanya tadi itu agak kasar, kada boleh nang licin. Fala yujzi az-zujaju walal qasabu, maka tidak sah atau tidak bisa dianggap mengangkat memindah lawan najis itu kayak az-zujaj, kaca ini kan licin teksturnya nih, jadi kada kawa, dan asalnya kada mungkin jumungnya pakai kaca telah ujung, atau walal qasabu, dan kada juga termasuk diantaranya apa kayak buluh atau pipa paralon itu kan teksturnya licin juga tak, nah kada termasuk juga itu diantaranya.
Yang keempat, ayyakuna ghairu muhtaram, dan bahwa adanya benda yang digunakan gasan istinja tadi ghairu muhtaram, tidak yang dimuliakan, tidak termasuk yang dimuliakan. Fala yuzzi'ul, maka tidak dianggap atau tidak sah, termasuk di antaranya al-'udhmu, tulang. Jadi kada sah juga menggunakan istinja itu pakai tulang, sekalipun mungkin tulang yang agak lawas itu kan ada tekstur kasarnya karena sudah mulai jabuk. Tulang itu mungkin ada nang kasarnya, cuman kada dibolehkan juga menggunakan tulang. Kenapa? Tulang termasuk di antara benda yang muhtaram karena menurut riwayat tulang itu adalah pemakan bubuhan bangsa jin. Nah, kayak kita tadi hukum yang pertama kan apabila muhtaram makanan ada boleh, haram hukumnya menggunakan sesuatu yang muhtaram. Nah, kayak buah. Nah, kemudian alatnya tadi lamun yang digunakannya itu tulang, maka kada dianggap juga kada sah juga menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang itu termasuk yang muhtaram. Kenapa jadi muhtaram termasuk yang dimuliakan? Karena di antara pemakan bubuhan bangsa jin itu adalah tulang, ya kan? Nah, itu telah di antaranya. Wa kullu mat'umi adami, dan setiap pemakan atau makanan manusia, termasuk di antaranya buah atau roti misalnya. Kayak apa aja roti digunakan. Ini pernah ada menurut riwayat di daerah Arab kan pemakan roti. Di suatu kampung di daerah Arab itu ada nang Kalimantan Sugih, dan biasanya roti di Arab itu lemunnya sudah dingin keras, ya kan, keras rotinya. Jadinya karena kesugihan yang ini, rupanya dengan tujuan ada kesombongan juapang dalam diri telah jadi limbah tuntung qada hajat. Roti bekas makan yang sisa-sisa itu kan dibuangnya, dikumpulkannya, digunakannya biasa istinja itu deh. Tuntung istinja dibuat di andaknya, di model kayak apa, langit-langit di WC-nya, kumpulakannya situ. Lebihan pemakannya kada dibuang, kemudian digunakan dengan istinja itu dia kumpulakannya pulang deh di langit apa, di lubang angin, di angin-angin. Kenapa? Beberapa saat setelah itu musim peceklik, orang sugih kudahan tapi barang pemakan pemasok kada sampai. Jadi nukar gandum kada kawal lagi, roti persediaan habis, segala macam duit ada tapi kada kau bertukar apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya ingat ada sisa-sisa roti di angin-angin. Bekas istinja tidak. Dan itu pernah terjadi menurut kisah Sayyidil Habib Ali masyhur, kakak daripada Sayyidil Habib Umar. Yalah. Artinya apa? Nah, yang ketika adanya kesombongan dalam diri tadi, Allah Ta'ala hendak diuji oleh Allah Ta'ala dengan menghinakan lawan orang tadi, akhirnya makan pula, makan bekas. Jadi kada dianjurkan telah, sekalipun mungkin ada lebihan daripada sisa makanan, usahakan jangan sampai disia-siakan, apalagi dihinakan. Makanya ujar Sayyidil Habib Umar pun menyatakan, seandainya ada makanan yang jatuh, sekalipun sebutir nasi yang terjatuh daripada tempat makanan kita, selama masih kita bisa ambil, mending diambil di sini. Kenapa? Karena kita kada tahu, wa nahnu la nadri fi ainal barakah. Di sini kita tidak mengetahui di mana letaknya keberkahan. Bisa jadi di antara nasi dan bubur tadi, di situ ada keberkahan. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah ini kan di antara tujuan hidup kita itu mencari keberkahan.
Kenapa? Karena lamunnya ma'andalakan lawan amaliyah kita aja tentu kada bakal mencukupi. Bahkan masuk surganya kita pun bukan karena amalan-amalan kita. Apalagi seandainya kita mau memperhitungkan, ujar Imam Ghazali, apabila umur seseorang manusia itu 60 tahun, 8 jam per harinya inya guring, maka sepertiga daripada umur yang 60 tahun tadi itu habis dengan masa guring nang per harinya 8 jam. Itu hitung-hitungan Imam Ghazali lah menyiapkan kita percaya hitung seorang kena di rumah, ya kan? Berarti lamunnya sepertiga, sisa 40. Potong pulang masa balik, mungkin 15 tahun baliknya kita, berarti yang 40 tadi kurang 15, sisa berapa? 25, sisa 25. Potong pulang nang kita refreshing, shopping, ya kan, nonton sinetron, sehari-harinya kita nih mandi. Seandainya mencapai 8 jam dia pulang nang waktu santainya kita tadi, otomatis sepertiga daripada umur kita yang 60 tadi potong pulang. Berarti sisa berapa? Kalau menjadi 25, sisa 5 tahun dia. 5 tahun itu nang hendak kita andalkanlah sanggup kita biasa. Wah, itu pun seandainya amaliyah kita yang 5 tahun tadi full dan diterima. Sedangkan kita kada kau menjamin sembahyang subuh kita tadinya belum tentu diterima. Kalau masalah sah, insyaallah selama syarat rukun dalam sistem ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan, insyaallah sah salatnya. Tapi untuk diterima belum tentu. Jadi kalau kita nak kada kau menjamin amaliyah kita diterima atau kada, lalu apa yang hendak kita agak-akan, apa yang hendak kita bangga-banggakan, ya kan? Kalau misalnya mbah tuntung sembahyang subuh kena apa selfie, limbah selfie, status WA, alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah di masjid Nurul Iman sampai waktu isyraq mendengar pengajian, ya. Misal lamunnya tujuannya tahaddus bin ni'mah, mungkin alhamdulillah kalau jadi masalah. Tapi jarang ada orang yang memposting itu dengan tujuan tahaddus bin ni'mah, nang menampakkan rasa syukur tu jarang. Nang ada paling hendak bepadah lawan kakawanan nang ada di WA bahwa aku sembahyang subuh berjamaah di masjid. Artinya ada agaknya, ya kan? Padahal ibadah kita tadi belum tentu diterima. Tapi ya mudah-mudahan dengan berkat berjamaahnya kita dalam melaksanakan ibadah, khususnya sholat, harapan pintangan berjamaahnya barang nang diterima, ya kan? Kemudian lagi diantaranya ujar Nabi, keutamaan orang yang mendatangi masjid di padang kadab, artinya di waktu yang gelap, itu di hari kiamat kelak mendapatkan cahaya yang sempurna. Basyirul masyaina fil dhulami ilal masajid bin nuritani yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira ujar baginda Nabi kepada orang-orang yang mendatangi masjid di padang kadab di waktu yang gelap, artinya waktu subuh atau waktu malam, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Ya paling itu diantaranya yang kita harapkan telah, namun hendak mengandalkan, apalagi hendak dibangga-banggakan, hendak dikokoyowakan, amalan kita tadi belum tentu juga lagi diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi 5 tahun dia tadi nyenak hitung-hitungan kah? Iya kah? Itu pun lamunnya nak terbanyak ibadahnya juga pulang. Walhasil sambungannya yang keempat tadi telah ayyakuna ghairu muhtaram, bahwa benda yang digunakan tadi bukan termasuk di antara yang dimuliakan. Maka kada sah menggunakan tulang atau makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Wa misluhu, dan seumpamanya al-awraqul lati fiha kalamun muhtaramun, atau menggunakan lembaran-lembaran kertas yang mana di dalam lembaran kertas tadi ada kalamun muhtaramun, ada kalam-kalam yang mulia, ka ilmin, seperti ilmu. Jadi nah di sini makanya ada namanya Bapak termasuk di antara nang kertas tadi kayak tisu. Ya kah? Cuman di sini kada boleh juga seandainya kertas atau tisu tadi nang bertulis ada tulisan-tulisan yang mulia. Misalnya kertas tisu bekas bertulisan mencatat ilmu kah misalnya, atau kertas lembaran ini kah digunakan. Ya kah? Kalau misalnya kalau kehabisan tisu ada kitab. Na'udzubillah bang lah. Tapi yang ada mungkin juga bang kita adalah alhamdulillah masih di kita di Kabupaten Banjar ini masih banyak bisian banyu. Cuman itu tadi antaranya nang disampaikan sini. Syurutu ijza'il hajjari, dan di antara syarat-syarat yang boleh menggunakan istinja dengan batu itu samaniyah 8. Wa hiya syurutul lati idza tawaffarat, dan ini syarat-syarat di sini apabila memenuhi ajza'an isti'malul hajari dunal ma'. Nah, maka boleh di sini menggunakan batu sekalipun ada isian banyu. Lamunnya 8 syarat ini mencukupi, maka cukup boleh, artinya sekalipun ada banyu. Ayyakuna bi thalathati ahjarin, yang pertama syaratnya bahwa menggunakan 3 biji batu, yakni salatin mashat, yaitu 3 sapuan. Artinya yang dimaksud dengan 3 biji batu itu yaitu dengan 3 kali usapan atau sapuan. Fala yushtaratu ta'addudul ahjari, maka kada disyaratkan jumlah bilangan batunya. Nang iyanya pintangan sapuan usapannya tadi, sekalipun batunya itu sebiji, cuman batu tadi mungkin mempunyai beberapa sisi, ya kan? Nah, beberapa sisi batu tadi berarti bisa digunakan untuk 3 kali sapuan. Ilmu nyenang untuk buang air kecil misalnya, berarti batu nang halus-halusnya masih bisa digunakan untuk 3 kali sapuan, ya kan? Jadi 3 kali sapuan yang ianya syaratnya adalah fala yashtaratu ta'addul ahjar wa takfi hajaratun wahidah bi atrafiha thalathah, maka cukup dengan 1 batu, jadi sidin bi atrafiha, dengan ujung-ujungnya yang 3. Misalkan dia si biji batu aja cuman 3, misalnya kayak ini, artinya beberapa ujung kan ini, 1 misalnya 2, 3, ya kan? Misal berarti 3 cukup, itu pintangan 3 kalinya. Kemudian yang kedua, ayyunqiyal mahal, bahwa bisa memindah daripada tempat keluarnya benda batu tadi atau tisu yang digunakan tadi, bisa memindah daripada tempat keluar. As-safhatu wal hasyafah, pintangan lubang bagian dubur atau lubang bagian kemaluan depan.
wa zahira farjil mar'ah, dan bagian depan kemaluan bini-bini, bihaitsu dengan sekira-kira la yabqa tidak ada sisa illa atharun terkecuali bekas, artinya ainun najasahnya tuh terpindah bujur di alat nanggasan mangkat tadi, sisanya kadada terkecuali bekasnya ada lagi. Nang mana bekasnya tadi la yuziluhu illa al-ma', nang kada mau hilang kecuali dengan banyu. Jadi pintangan ainun najasahnya, bendanya itu bisa diangkat dengan benda batu tadi atau tisu nang digumpal untuk mengangkatnya tadi, memindahnya dari tempat keluarnya tadi. Nang mana jisin lamunnya bendanya tadi itu kalau diangkat dan kada tersisa lagi terkecuali bekasnya aja. Artinya dengan bekas itu modelnya rasa ada bekas nang sisa, lamunnya akan dibuangnya pakai banyu kada hilang, lamunnya ainnya bendanya sudah kada lagi. Nah itu dengan 3 kali minimalnya. Seandainya bekasnya tadi masih ada, ainnya bendanya nih masih ada tertinggal lagi, maka dianjurkan, maka wajib menambah sapuan minimalnya 3 kali sapuan. Lamunnya masih ada sisa di bagian lubang nang ke tempat keluar tadi, maka diwajibkan menambah sapuan. Jakanya batu nang digunakan tadi misalnya sekali palit wajib 3, 1, 2, 3. Sakanya masih ada lagi sisanya, basah-basahnya masih ada, wajib menambah sapuan. Sunnah ganjil 5, 7, 9 atau sampai, seandainya masih ada lagi juga sampai 11 kali pun kada jadi masalah, cuman minimalnya 3 kali sapuan. Kemudian yang kedua, memindah daripada memindah atau mengangkat daripada tempat keluarnya tadi, yang sekira-kira tinggal ada sisanya aja atau bekasnya aja lagi, bendanya sudah hilang. Fala budda min fi'li amrayn, maka tidak boleh, tidak artinya wajib daripada menggunakan 2 perkara. Yang pertama inqa, yang pertama memindah atau mencabut, menghilangkan bendanya. Wa ayyakuna bi thalathati masahat, ya kah? Dan yang kedua diantaranya itu dengan 3 kali sapuan tadi atau usapan tadi, minimalnya adalah falau masaha thalathan, apabila menyapu sampai 3 kali, walam yahsudil inqa, dan tidak menghasilkan menghilangkan daripada ain najasahnya itu, fatajibu ziyadah, maka wajib menambah hatta yahsul, sehingga sampai menghasilkan terpindahnya atau hilangnya ain najasah tadi. Walau nuqiyal mahal bimashatin aw mashatain wajaba ziyadatuhu, wajaba ziyadatus salisah. Dan seandainya disiden sekali usapan atau 2 kali itu sudah hilang, maka wajib menambah sampai 3 kali. Jadi yang pertama minimal 3 kali sapuan, yang kedua hilang air najasahnya. Seandainya sampai 3 kali belum hilang juga, maka wajib menambah lawan sapuannya tadi sampai hilang. Kemudian yang ketiga, alla yajifan najasu, dan bahwa tidak sampai kering najisnya itu. Jadi yang ketiga ini kada sampai kering di tempat nang keluarnya tadi. Jadi seandainya kita bekamih, misalnya mbahnya keluar kok air kamih nih kada sawat kering, masih basah, langsung kita lamunnya kering beduh lupang misalnya, berarti kada soh lagi menggunakan batu tadi, wajib membasuh menggunakan banyu.
Kalau misalnya tak saking panasnya harinya lawan anginnya nang maulah nang lakas karing modelnya. Kalau daerah kita sini mungkin kada lah. Kalau di daerah luar bisa aja terjadi nang ketika musim panas itu nang bersangatan panas, kemudian anginnya nang datang itu pun sampai kadang-kadang panas. Di musim panas angin nang datang anginnya pun panas. Bisa aja kadang-kadang seandainya bekamih karena mungkin kami itu langkas mengenai karingnya. Kalau misalnya padang batu dong bekamih, padang lama ambil batu karing, bekas lubang tempat keluarnya tadi karing, maka kada soh lagi menggunakan batu. Jadi wajib masih basah adalah la yaybasal kharij, ay la yalbasal kharij, la yaybasal kharij. Artinya kada sampai karing tempat keluarnya tadi, kulluhu seluruhnya, au ba'duh atau sebahagiannya, bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar, nang sekiranya batu tadi kawa mangkat. Kalau sudah karing otomatis batu itu bisa kada kawa mangkat lagi, nyakas sudah. Lamun seandainya kotoran BAB nang keluar telah, lamunnya kotoran BAB nang ulun sempat karing waktu kok karas dah, bisa kada angkat lagi pakai batu tadi. Kemudian yang keempat, alla yantaqila, bahwa tidak terpindah. Maksudnya ay la yantaqila 'anil mahalli alladhi asabahu 'inda khuruji wastaqarra fihi. Maksudnya tidak berpindah dari tempat keluarnya tadi. Artinya masih sekitaran lubang tempat keluar. Lamun terperancing ke batang paha, maka istinja menggunakan batu di batang paha kada masuk. Terperancing ke bagian betis, misalnya taka ibu jari kah, taka mata kaki kita kah, taka landau kita kah, misalnya begitu diposotnya pakai batu lah juga. Kada masuk lagi, itu wajib pakai banyu. Sudah nang boleh pakai batu tadi apabila tempat nang disabu itu kada terpindah, najisnya masih di bagian lubang nang sekitaran tempat keluarnya kotoran tadi, najis tadi, ya kan? Namunnya sudah terpindah ke lain perancingan tadi misalnya, atau tak tangan kita misalnya, maka tangan kita kada kawa diistinjai menggunakan batu. Wajib istinjanya menggunakan banyu. Ini kita subuh song-song, ya kan? Isyak sudah ke belum? Sudah ke belum? Sudah. Pas bagian yang keempat, bagian yang kelima, dan yang sampai ke-8 insyaallah dalam kesempatan pertemuan yang akan datang ulang. Jadi di antara syarat-syaratnya jadi kada boleh terpindahnya najis tadi daripada tempat keluarnya. Lamunnya terpindah ke tempat yang lain, maka tempat yang lain itu kada boleh mensucikannya dengan menggunakan batu. Wajib menggunakan banyu adalah Allah Ta'ala a'lam. Salah khilaf ampun maaf, untuk minta halal minta radha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya dalam pribadi ulum kaum amalkan, dan mudah-mudahan akan berkat kita hadir majlis ilmu, segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan akan berkat kita hadir di majlis ilmu, segala hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita yang pernah berjasa dan berhajat lawan kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, baik buat ibadah haji atau ibadah umrah. Dan mudah-mudahan keseberatan, keseluruhan khususnya dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan iman yang sempurna, mati bawa iman, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, masuk syurga bighairi hisab, berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah
صالحة بالقبول إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا خلقت أنت وذاك رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شيء ونقرب الرضا منك العيون وخذ عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسلا من وغفر واستر أنت كرما ستر وصلاة الله تغش المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه في للناس الشفاء وعلى الكرام الشرف وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصر. حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنكم من تحلل من ترضى.